begitu seadanya, namun bergetar sendu hati ini. Kapan lagi kita berbincang dan berterus terang? Kapankah lagi ku rasakan sunyi mencekam, hati pun tersiksa. Ada rindu untukmu, seputih gaunmu kekasih. Begitu hatiku tak ingin kau jauh dariku. Lembutnya sinar di matamu, sayang, kau begitu seadanya, namun bergetar sendu hati ini. Kau begitu seadanya, namun bergetar sendu hati ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Nada, sekarang kita sudah bersama dengan salah satu mahasiswa baru STI Bina Muda Angkatan 2020. Halo Teh, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Teh. Teh, kita kan belum kenal nih ya. Nah, Teteh bisa dong untuk memperkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Mesya Maulia. Saya dari Seman 1 Cicalengka. Rumah saya di Cikuya. Saya ngambil prodi Ekonomi Syariah. Teh, boleh nggak menceritakan sedikit pengalamannya Teteh sewaktu Teteh di SMA? Pengalaman di SMA banyak ya Teh. Mulai dari teman-teman, guru-guru, terus ekstrakurikuler. Saya kan ikut ekstrakurikuler Paskibra. Nah, di situ Teh banyak yang saya dapat ambil gitu. Seperti lomba-lomba, event, di Klatsar dan yang lainnya masih banyak ya Teh. Terus saya juga mau sedikit berterima kasih kepada teman-teman di sekolah, guru-guru di sekolah, dan juga orang tua saya. Terima kasih banyak. Terus Teh, kalau alasannya kenapa kau memilih STI Bina Muda? Alasannya karena jaraknya dekat dari rumah saya gitu Teh. Jadi bisa hemat ongkos sama hemat waktu. Oh gitu Teh, sangat fleksibel gitu ya Teh. Terus kalau misalkan, kenapa kok Teteh memilih prodi Ekonomi Syariah ya tadi? Ya, kenapa kok memilih Ekonomi Syariah? Karena ekonomi salah satu basic saya, jadi saya ambil Ekonomi Syariah. Jadi udah sejalan ya sama kemampuan Teteh juga gitu. Oh ya, Teh kan Teteh tahu ya portal maba tahun sebelumnya itu kan offline. Nah, sedangkan tahun ini tuh online. Nah, tanggapan Teteh gimana? Tanggapan saya ngerasa sedikit kecewa gitu ya Teh. Soalnya kan saya maba, saya pengen tahu gitu
ospek atau portal maba tuh kayak gimana gitu, tapi ya sekarang kan online jadi sedikit kecewa gitu. Oh jadi Penasaran. sebenarnya Teteh tuh pengennya offline gitu ya, Iya. Teh? Kayak tahun-tahun sebelumnya. Cuman emang karena ada pandemi makanya kita online. Tapi Teteh tetap semangat kan? Iya. Terus kalau tanggapan Teteh mengenai portal maba yang sedang kita jalani sekarang gimana Teh? Bagus ya Teh. Terutama dari akang teteh panitia, terus dari para dosen kan dalam bentuk talk show, jadi berbagi pengalaman gitu, jadi bisa berbagi cerita buat kitanya gitu. Terus Teh kalau misalkan harapan Teteh nih buat kegiatan portal maba tahun berikutnya gimana? Buat tahun berikutnya semoga pandeminya tahun depan atau sekarang cepet berakhir, Berakhir, jadi amin. maba selanjutnya bisa ngerasain portal maba tuh kayak gimana gitu. Pokoknya kalau bisa tahun depan portal maba offline gitu ya Teh? Iya. Soalnya kan emang Teteh juga pasti udah dong sedikit mengulik kegiatan portal maba tahun sebelumnya kan. Iya. Kegiatan itu kan kita di tahun sebelumnya juga ada makrab juga sampai nginep-nginep itu kan, jadi emang lebih kerasa ya Teh, lebih deket gitu. Sedangkan sekarang kan online gitu, jadi mungkin kurang berkesan mungkin ya dari Teteh. Iya. Tapi Teteh tetap semangat itu sih. Jadi alhamdulillah kita dari panitia juga senang gitu Teh. Iya. Terus Teh kalau harapan Teteh untuk mahasiswa baru yang sama seperti Teteh? Tetap semangat, terus kan sekarang lagi musim virus nih ya Teh. Iya. Jadi tetap jaga kesehatan, terus usahain diam di rumah aja. Tetap mematuhi protokol Iya. kesehatan juga. Kalau mau keluar rumah juga harus mematuhi protokol ya Teh, memakai masker dan lain sebagainya. Iya. Teteh terima kasih ya sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang bersama kami. Semoga Teteh tetap semangat meskipun kita lagi berada di pandemi seperti ini, tidak menyurutkan semangat Teteh untuk terus kuliah. Semoga Teteh juga bisa menggali prestasi-prestasi baru di ST Bina Muda. Amin. Terima kasih ya Teh. Iya. Nah, Sobat Nada di rumah, tadi kan kita sudah berbincang-bincang dengan angkatan 2020. Nah, Sobat Nada di rumah juga harus tetap stay tune ya, karena nanti kita juga akan berbincang-bincang dengan angkatan 2020 yang lainnya. Oh ya, jangan lupa juga untuk like, share, comment, and subscribe channel YouTube ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum Sobat Nada yang ada di rumah semuanya. Alhamdulillah kali ini saya Nurmina Aropah bersama rekan saya. Ya, yang Ayu Nur Aini. Oke, kita menyambut dulu mahasiswa baru ya Bu ya. Iya, Alhamdulillah ya. Say hello dulu Oke, ya. say hello. Hai, Hai. selamat datang kepada mahasiswa-mahasiswi baru STI Bina Muda tahun angkatan 2020-2021 gitu. Selamat bergabung di kampus kita tercinta. Tahu nggak Bu? Iya, Bu. Moto dari Bina Mudanya apa tuh Bu? Coba Bu, keluarkan Bu. Oke, kita mulai ya. Ayo. Bina Muda, muda, beda, berkarya. Oke, nah alhamdulillah ya, Bu Yayang jauh-jauh dari Cimahi datang ke sini. Alhamdulillah. Apalagi lagi berbadan dua nih, pengantin baru ya, gitu. Menyempatkan waktu untuk menyambut Sobat Nada yang ada di sini semuanya. Kita udah lama banget ya Bu ya nggak ketemu ya. Iya, Bu, udah berapa ya? 3 bulan Sekitar ya, Bu? 3 bulan betul Oh, ya, iya. kurang lebih 3 bulan Lama kita sekali ketemu. ternyata Iya, ya, Bu, ya. betul. Kita sudah paling by phone Betul. gitu ya, kalau enggak kita bersosialisasi di sosial media gitu ya. Agak Salah berbeda satu ya, Bu, iya, ya. betul ya. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, semuanya serba dibatasi ya Bu Betul, ya di iya. masa pandemi ini. Apa sih Bu rutinitas Ibu sehari-hari ketika pada saat kita tidak berjumpa, tidak mengampus gitu iya, ya, betul. tidak ke kampus? Ya, karena sekarang di masa pandemi seperti ini emang betul ya Bu, seperti Ibu katakan, karena kegiatan sekarang serba dibatasi Iya, karena kita harus sangat ya. memperhatikan juga protokol kesehatan. Betul. Tapi kita juga harus tetap berkualitas meskipun di rumah aja. Yang pertama mungkin rutinitas saya mungkin berdagang shopping ya. Shopping online. Online juga Online, ya, iya. sama online Sama shop mungkin gitu kan.
menanam seperti memberikan senang burung juga gitu. Bu. Olahraga Kicau mania berarti ya Bu ya, kicau mania. Apapun juga sebenarnya suka ya Bu ya. Bercocok tanam juga Bu hobinya, terus menjadi ibu rumah tangga juga di rumah ya begitu. Bercocok tanam apa sih Bu? Bercocok sama tanamnya nggak sih sama saya? Oh ya, ibu juga sama ya Bu ya? Sama, saya juga hobi bercocok tanam gitu Kalau kan, apalagi bercocok uang. Iya benar Bu. Kalau saya ikutan suka ini Bu, kayak jahe, nanam jahe, kayak bawang tanobat ya. bawang merah, bawang putih gitu, seperti itu memang di masa-masa Bunga-bunga. sekarang kita harus bisa juga ya Bu ya, berkebun sendiri, terutama tanobat ya. Jadi kan Betul. tanobat itu memang nantinya bisa menjadikan sesuatu agar kita tidak usah membeli lagi Iya, ya, kita betul. tinggal mengolahnya sendiri gitu kan. Tentunya kan di masa pandemi ini juga kita sekarang harus memutar otak ya Bu ya, Betul, ya. bagaimana caranya supaya kita selalu mempunyai penghasilan dan penghasilan ya. Salah satunya kalau misalkan perempuan juga ya tetap online shop jalan gitu ya. Apapun itu kita jualan, mau di WA, mau di Instagram atau dimanapun pasti kita selalu promo gitu ya. Kemudian juga itu salah satunya ya Bu ya, bidang bisnis yang kita tekuni juga ketika pada saat kita beternak atau berkebun, hasilnya sudah bagus gitu ya, kita bisa jual juga ya gitu ya kepada para penghobi lagi. Betul, mungkin ya gitu. Mungkin Ibu juga ada lagi hobi ternak yang lain? Ternak yang lain mungkin itu aja Bu ya. Paling yang lainnya mah seperti menulis, bernyanyi ya, hal-hal yang menyenangkan saja. Ibu suka menyanyi, boleh? Aduh. Sedikit kita berikan lagu untuk Sobat Nada yang ada. Aduh bingung Bu kalau di udah sini. ditanya nyanyi apa. Nyanyi apa Bu yang sekarang sedang booming mungkin Bu? Aduh. Ibu dulu aja lah, kasih bocoran. Judulnya ya, saya sebutkan sedikit ya, yang lagi viral itu. Apa itu Bu? Apa ya? Kode mungkin ini ya. Aduh. Ku ingin dilamarmu. Kode ingin banget ya. Iya. Oke. Oke Bu, di masa-masa pandemi ini tentunya ketika pada saat kita melakukan sesuatu hal yang setiap hari itu saja juga ya, kadang kita bosan juga Iya, ya Bu ya. betul. Salah satunya kita juga pingin mencari lagi kesibukan yang lain. Saya sangat senang Bu ketika pada saat kalau sudah Pak Ketua calling gitu ya, Bu punten diantos di kampus gitu ya, itu sungguh hati itu sangat senang sekali. Karena apa? Ada alasan untuk keluar rumah gitu ya, ada izin yang harus kita lakukan, iya gitu. Nah makanya dari itu gitu ya, ketika pada saat Pak Ketua calling saya langsung sigap, karena memang saya tidak punya kesibukan apapun gitu kan. Paling juga kesibukan saya kalau misalkan tidak bercocok tanam atau saya mengurus kegiatan-kegiatan yang di luar jadwal, ya saya lakukan itu gitu kan. Nah alhamdulillah ketika pada saat ketemu calling itu kan, ketika pada saat kita ke kampus kita bertemu lagi dengan teman, walaupun ya memang kalau biasanya kan kita bertemu dengan teman-teman kita selalu ada cipika-cipiki atau apa gitu ya, tapi sekarang, untuk teman-teman kita gitu kan, untuk sesama jenis kita ya, itu rasa sayang kita ya kepada teman kita. Nah gitu ya. Tapi pada saat ketika kita di kampus juga memang ada ketakutan tersendiri ya. Betul, ketika kita keluar rumah, di satu sisi kita senang dengan teman, dengan panggilan kita, tapi di sisi lain juga kita takut ya dengan adanya pandemi seperti ini. Betul. Tapi mudah-mudahan dengan selalu melakukan protokol kesehatan, kita juga terhindar jauh ya dari yang namanya penyakit tersebut gitu ya. Apalagi sekarang nih Bu ya, yang lagi hamil mungkin ya. Hamil lagi, yang bentar lagi mau punya baby ya, jadi istri baru ya, jadi peran baru ya sebagai seorang ibu. Nah mungkin apa sih yang Bu yang lakukan ketika pada saat melakukan protokol kesehatan untuk menjaga diri Bu Yayang dengan bayinya mungkin ya gitu. Ya seperti biasa ya, dengan cara masker kalau keluar, bawa hand sanitizer, terus menjaga jarak juga seperti itu ya. Menjalani protokol kesehatan aja Bu. Betul ya, salah satunya tetap ya kita kemanapun harus ingat selalu menggunakan masker gitu, sama ya. Dan jangan lupa juga sarung tangan ya, sekarang sarung tangan gitu kan. Karena memang sekarang itu masker itu menjadi kewajiban untuk kita ya. Ketika pada saat kita
mau keluar rumah, kalau misalkan kita tidak menggunakan masker, itu rasa-rasanya ada yang berbeda. Betul. Tapi ada keuntungan tersendiri Bu kalau untuk para perempuan. Apa tuh Bu? Apa Bu? Oh, jadi mengurangi kocek kita Bu, yaitu tidak menggunakan lipstik. Iya benar, bebas aja. Seperti gitu saya kan. pagi ke pasar ya Bu Iya. ya. Aduh, aku belum mandi, belum apa, masker aja Bu. uang bulanannya jadi double ya Bu ya, bisa untung banyak nih seorang istri ya. Dan jangan lupa cuci tangan ya Bu Iya, ya. harus selalu gitu. Iya. Jadi biasanya budget untuk lipstick itu digunakan sekarang ke hand sanitizer ya Bu ya. Itulah seorang ibu rumah tangga harus berpikir jeli untuk mengkos gitu kan, berapa pengeluarannya, menekan pengeluarannya ya di era pandemi seperti ini gitu kan. Nah, termasuk ketika pada saat kita akan melakukan sesuatu juga pasti kita memikirkan juga kan berapa pengeluarannya, berapa pemasukannya ya. Saya kembali lagi gitu kan, kenapa sekarang kita para kaula muda banyak melakukan kegiatan online gitu kan, salah satunya jualan ya gitu kan. Pasti kita lihat di status wanita gitu kan ya. Di WA semuanya, di status WA teman-teman kita terutama para perempuan itu pasti selalu aja dagangan lagi gitu ya. Kalau kata orang itu kalau misalkan berdagang itu alhamdulillah memperpanjang silaturahmi katanya gitu ya. Tapi memang yang kita rasakan pada saat ini, ketika pada saat pandemi seperti ini, kita benefit dari manapun berkurang dan akhirnya kita saling membantu untuk menambah penghasilan ya, dan akhirnya kita bisa melakukan hal seperti itu. Nah, ini juga kan bukan hanya dilakukan oleh kita aja ya sebagai dosen ya, tentunya mahasiswa juga pasti selalu ada jiwa entrepreneurnya ya. Ini wajib yang harus dimiliki mahasiswa. Jiwa entrepreneur itu salah satunya bisa mendapatkan kebahagiaan untuk kita. Karena apa? Ketika pada saat nanti kita punya keluarga, itu tidak terlalu tergantung kepada penghasilan suami. Betul nggak Bu? Membantu ya Bu ya. Kalau Ibu sih mungkin sekarang penghasilannya dibantu suami juga ya gitu. Bisa berbagi tips mungkin Bu, bagaimana caranya supaya kita ini mempunyai penghasilan tetapi juga tetap tidak membebani kepada suami kita gitu. Iya. Ya seperti yang dikatakan seperti Ibu, kita kan sibuk di luar juga, nyari kesibukan seperti kayak tadi juga kan sambil online shop juga kan. Sekarang bisa lah digunakan di di HP yang kayak gitu kan. Sekarang ada WA, Instagram, lebih banyak lagi lebih cepat viralnya kan ya, apalagi ya. Banyak sih Bu sebenarnya. Kalau menurut Ibu apa aja tuh? Kalau saya alur-alur penjualannya ya biasa, saya berjualan baju gitu ya. Kebetulan saya punya konveksi sendiri, produk sendiri gitu kan, saya pasarkan juga sendiri gitu kan. Tapi memang di masa pandemi seperti ini ya kita harus ekstra berputar gitu kan. Bagaimana caranya supaya menarik konsumen banyak gitu kan, sehingga menambah pemasukan kepada kita gitu kan. Salah satunya kita juga harus memikirkan para pekerja kita. Nggak mungkin para pekerja kita juga harus kita rumahkan ya, karena kita nggak tega, dan kita harus tahu, harus berpikiran supaya para pekerja kita juga bisa tetap bekerja. Itu salah satunya. Dan salah satunya ketika pada saat saya promosi, saya numpang endorse juga gitu kan. Kebetulan mahasiswa Stay Bina Muda juga, kita punya mahasiswa yang notabene ada model, kemudian ada juga penyanyi. Nah, kita bisa numpang tenar juga ya, dan bisa membantu penjualan kita, itu ya salah satunya. Ketika pada saat kita sudah mulai terlalu lama gitu ya Bu ya, rutinitas kita begitu-begitu saja, mungkin ada rasa malas tersendiri Bu, mager gitu ya. Mager ketika pada saat Ibu mager, pernah nggak sih seharian full dari pagi sampai sore diam diri di rumah gitu, kemudian mager hanya drakoran mungkin gitu ya? Oh ya, pasti pernah Bu ya. Cuman karena di rumah itu bagaimana nih biar meskipun di rumah aja tapi berkualitas, itu yang seperti tadi Bu. Yang pertama kan kita bisa jualan online, atau misalkan kita bisa aktivitas olahraga di rumah, atau yang ketiga kita
sambil membaca buku gitu kan ya, seperti apa ya, seperti mahasiswa sekarang kan bisa juga ya, mahasiswa yang bisa dilakukan di zaman masa pandemi ini ya Bu ya. Yang pertama tuh bisa lakukan tugas di rumah, menugas di rumah ya. Yang kedua itu bisa mahasiswa melakukan merangkum materi. Sekarang kan Bank Google itu kan terbuka kan ya Bu ya, apapun bisa dicari, di searching, misalkan satu materi ingin membahas ilmu pengetahuan misalkan tentang jurusannya boleh, nah dari sana baca, udah saya dirangkumi, nah mau dari Bank Google, mau dari tugas itu bisa dirangkum, belajar merangkum sendiri. Terus yang ketiga juga Bu, bisa Bu kayak membaca buku. Kenapa kita harus membaca buku? Karena kita dengan membaca buku kita akan mengeluarkan ide baru, gagasan baru juga, bisa sharing juga nanti kenapa ya menurut yang buku yang saya baca kok seperti ini, apakah ada pendapat kalian nggak sih, bisa seperti itu juga kan ya Bu ya. Yang keempat juga Bu, ada kita harus bisa menyusun jadwal di masa pandemi seperti ini. Iya. Gimana tuh manajemen waktunya gitu ya? Misalkan sore, pagi kita harus olahraga aja dulu, subuh. Terus udah kayak gitu mau menjelang siang, oh udah waktunya kuliah nih, kerjain dulu kuliah dan jadwal-jadwal yang lainnya. Sama tambahan juga Bu, bisa untuk mahasiswa mulai menabung ya Bu ya. Iya, betul, menabung, betul itu salah satunya, betul. Menabung ya. Dan memiliki target 5 tahun ke depan tuh ingin jadi apa sih gitu kan itu ya Bu. Nanti 5 tahun ke depan ingin jadi apa? Pertama nulis, kedua nulis, ketiga sampai 10 atau sampai berapapun ya Bu bisa ya Bu ya. Kayak yang udah di checklist itu jadi motivasi juga kan ya Bu ya. Betul, itu ya salah satunya kita harus buat juga listnya ya Bu ya. Tapi ketika pada saat kita sudah membuat nih Bu ya, yang saya lakukan, kita sudah melakukan list apa saja ya. Misalkan ketika umur saya 25 tahun saya sudah bisa mencapai ini, tapi ada satu Bu, target saya yang belum tercapai. Apa itu, Ibu? Itu teh apa ya Bu ya? Salah satunya menata hati mungkin ya Bu ya. Iya. Nanti disegerakan insyaallah. Amin. Buat Sobat Nada juga ya, pastinya kita harus selalu mengukur ya Bu ya, mengukur kapasitas diri kita sampai sejauh mana kita tujuan kita hidup ke depannya ya, akan menjadi apa kita 5 tahun ke depan. Mungkin itu harus dipikirkan dari sekarang ya. Karena memikirkan itu rasanya tidak akan pernah putus. Selalu ya Bu ya, kehidupan kita selalu berjalan, waktu kita lambat laun akan habis gitu ya, akan habis dimakan usia. Maka manfaatkanlah waktu kita selagi masih muda mungkin ya, itu ya yang salah satunya yang harus kita dapatkan. Dan jangan sampai waktu kita digunakan hanya untuk sia-sia saja gitu. Salah satunya kita bisa berikhtiar, berusaha dan berdoa. Selebihnya kita pasrahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala mungkin ya. Itu mungkin ya yang bisa saya yang bisa kita sampaikan kepada Sobat Nada di rumah. Mungkin kita punya closing mungkin Bu. Oh boleh. Oke. Mungkin bisa saya gini ya. Oke Bu, ketika pada saat saya sedang lelah-lelahnya Bu, saya pernah ya berpikir seperti ini. Saya sudah tidak mau untuk belajar, tidak mau untuk mengikuti tes apapun, tidak mau berkegiatan apapun, saya tidak mau bekerja, tidak mau menghasilkan suatu karya apapun. Itu sangat galau-galau sekali ya Bu ya. Yang saya pikirkan itu mungkin hanya mungkin salah satunya adalah ketika bucin, betul itu bucin ya. Ketika mungkin enak mungkin ya Bu ya, ketika pada saat ketika kita galau, kita hilang arah dan tujuan, ada orang yang menemani kita mungkin ya, yang notabene adalah mungkin suami ya Bu ya. Mungkin itu yang Ibu rasakan ya. Tapi mungkin pesan saya kepada Sobat Nada semua dari saya, ketika pada saat kita sedang ada fase di bawah fase down sekali gitu kan, lebih baik kita lakukan hal-hal yang positif mungkin ya, dan mendekatkan diri kepada Allah juga. Betul ya, itu ya, Bu ya. Betul, salah satunya ketika pada saat saya sudah ada di fase
terbawah saya gitu. Saya pasrahkan diri saya kepada Allah. Semoga pada saat waktunya yang tepat Allah mengirimkan orang yang tepat untuk saya gitu ya Bu ya. Tentunya kita harus memandang masa depan ya. Jangan sampai kita berkecil hati. Misalkan sudah sejauh ini kita ada di tingkat atas tapi ada sesuatu yang belum kita lengkapi. Mungkin Allah belum menyegerakan, belum mengizinkan kita ya, karena masih ada kekurangan di dalam diri kita. Maka pesan untuk sobat nada semuanya, perbaiki dan perbaikilah, sehingga Allah nanti akan memutuskan, insya Allah kita ada di waktu yang tepat. Betul. Gitu untuk menyegarakan semuanya. Mungkin itu yang dari saya yang bisa saya sampaikan kepada sobat nada. Mungkin ada yang mau disampaikan dari Ibu. Kalau yang saya sampaikan untuk sobat nada semua, semangat terus untuk kuliahnya, dan jangan lupa tugas-tugas dari dosennya selalu dikerjakan, dan terus semangat dan cari kenyamanan. Seperti biar kita menghilangkan rasa galau, terus menghilangkan rasa kejenuhan. Jadi lakukan hobi dengan baik meskipun di rumah, karena di masa pandemi seperti ini ya Bu ya. Pokoknya lakukan hal positif aja ya. Semangat buat semuanya dan sobat nada semuanya. Bu, kita sambutin dulu untuk sobat nada. Selamat datang di STI Bina Muda. Jangan lupa ya. Like, comment, share, and subscribe. Dah. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.